sama oknum pejabat, tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat membuat surat-surat palsu mengataskan nama pemerintah. Dialah yang sekarang ini menjadi provokator yang membuat kejahatan dengan memasukkan surat-surat. Nah, itu pemerintah, instansi keuangan harus. Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Saya dikasih peringatan, Pak, hati-hati loh Pak, mereka uangnya banyak, mereka bisa bayar demo, nggak ada urusan. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi koruptor-koruptor dan maling-maling, saya hadapi bersama saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya percaya itu. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab, ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sofianji Mamesa yang telah membantu kami, khususnya para petani. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan belasungkawa anak bangsa rakyat Indonesia kepada PT Summarecon atas telah mati hati nuraninya terhadap NKRI. Kabupaten Bogor, tanggal 19 November tahun 2025. Rakyat bergejolak memohon meminta kepada Sofian Jim Mamesah, mantan koordinator MKGR Jawa Barat era 86-89, untuk mewakilkan seluruh rakyat Indonesia untuk bersihkan dan beranguskan PT Summarecon dari NKRI. Mendekati penutupan akhir 2025 telah keluar dan beredarnya surat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang secara khusus kepada PT Summarecon Tbk Bogor, Jawa Barat, yang akhirnya menimbulkan kecurigaan dan negatif thinking rakyat kepada kepolisian. Sofian Jim Mamesah, pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis Bogor, narasumber sekaligus korban kebiadaban dari PT Summarecon, yang berjuang menjadi garda terdepan sebagai pemegang kartu as dan pemegang kunci kontak Pandora, pejuang keadilan, pengungkap fakta, pengurai benang merah dari semua tindak kejahatan yang dilakukan PT Summarecon. Sofian Jim Mamesah menghimbau kepada seluruh rakyat anak bangsa Indonesia yang berjumlah kurang lebih 400 juta jumlah penduduknya. Kepada seluruh korban, khususnya warga petani penggarap 4 desa, Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Desa Gunung Gelis dan sekitarnya. Dan kepada para petani penggarap yang selama puluhan tahun, tanah-tanahnya dirampas, ditindas, diinjak-injak, diintimidasi, dikriminalisasi oleh anak-anak PT Summarecon dan guru besarnya, yaitu global kejahatan, global penipuan, globalnya mafia tanah, mafia hukum, dan mereka adalah global yang sudah membentuk pemerintahan di dalam negara melalui pembentukan kantor bayangan di kantor pemerintahan. Membuat kantor desa menjadi rumah berhantu, menjadikan rumah sewa atau beli tersebut menjadi kantor bayangan dari PT dan kantor desa yang dijadikan satu. Dan PT Summarecon kepada seluruh warga selalu memberikan angin surga, dan itu adalah merupakan gaya komunis tahun 65. PT Summarecon telah menindas warga pemilik tanah, merampas tanah-tanah warga hingga ratusan hektar, dan tidak hanya itu, mereka juga bekerja sama, melobi-lobi para birokrat, para oknum birokrasi, yaitu oknum pejabat Pemda,
oknum pejabat Dispenda, oknum pejabat BPN hingga terjalin kerjasama dengan oknum mantan Bupati Bogor Rahmat Yasin yang selanjutnya diestafetkan kepada oknum mantan Sekda Burhanuddin. Mereka adalah para petinggi pejabat negara yang berkhianat kepada rakyat dan negaranya sendiri. Sekarang mereka tengah menerima azab dari tabur tuai atas dosa yang mereka lakukan. Dari yang masih menjabat sampai yang sekarang sudah bukan siapa-siapa lagi, karma atas azab dosa kalian semua siap-siap akan terus membuntuti kemana saja kalian berada. Hingga akhirnya semua tanah-tanah yang dirampas dan diklaim PT Summarecon sudah 400 hektar kurang lebih telah berhasil direbut dari penjahat PT Summarecon dan sudah kembali kepada pemilik aslinya, dan saat ini telah seperti sedia kala digarap pacul kembali oleh pemiliknya. Dan tanah-tanah saat ini sudah dipasang patok-patok kepemilikan oleh pemilik sahnya. Tersisa 20% di mana tanah-tanah tersebut telah dibangun rumah-rumah mewah oleh PT Summarecon, dan dari situlah di mana oleh kementerian terkait, Kementerian Merah Putih menyatakan bahwa semua yang dibangun maupun plotingan-plotingan, izin dan IMB-nya dari PT Summarecon semua itu ilegal. Karena berdasarkan tanah-tanah tersebut masih miliki tanah-tanah rakyat, bukan milik Summarecon. Karena melalui pengecekan di BPN Kabupaten Bogor, BPN Kanwil Bandung dan BPN Pusat masih tercantum masih sah milik warga aslinya, yang salah satunya milik Niko F. Mamesah, Sofyan Jim Mamesah. Jadi jelaslah bahwa tanah-tanah tersebut bukan milik PT Summarecon melainkan masih sah pemilik aslinya. Dan terkait dengan adanya telah beredar surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, saya Sofyan Jim Mamesah menghimbau, atas tanah miliknya yang 30 hektar dan akan dilanjutkan 40 hektarnya, yang telah diberikan kepada negara, dan sudah siap akan diberikan dispensasi, tanda kehormatan dan kepemilikannya oleh negara kepada Sofyan Jim Mamesah dan akan berlanjut kepada 40 hektar lainnya. Himbauan kepada seluruh rakyat Indonesia jangan sampai terprovokasi oleh oknum-oknum pecundang, oleh oknum elit politik, di mana dengan kejadian kemarin. Hati-hati, anak bangsa rakyat Indonesia, jangan cepat-cepat memberikan keputusan dan menyimpulkan yang tidak mendasar kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jangan sampai punya pikiran yang negatif dengan berbagai asumsi yang nantinya akan malah merugikan. Karena ingat, perbuatan mafia oknum anggota kepolisian, oknum pejabat kepolisian itu hanya sekian persen dari anggota Polri yang amanah, yang menjaga marwah seorang polisi. Dan yang akhirnya, yang sekian persen inilah yang telah merusak citra, merusak institusi kepolisian Indonesia, dan justru yang sisa sepersekian persen ini, yang tidak mencapai 5% inilah yang harus direformasi di resafel. 5% ini yang kena suap menyuap, dari yang mempunyai jabatan paling rendah hingga pejabat tinggi, perwiranya yang terlibat untuk segera ditindak tegas. Percayakan kepada Merah Putih, pemimpin tertinggi di Republik ini yaitu Bapak Presiden RI Jenderal Prabowo Subianto. Mari kepada seluruh warga, rakyat anak bangsa Indonesia percayakan kepada Presiden Prabowo, kepada Kapolri jangan ikut mencemooh terlebih menghujat. Karena jika rakyat mencemooh sama saja mencoret diri sendiri, menjelekkan kepolisian sama dengan menjelekkan diri sendiri. Karena sama saja, kita ikut mencemari nama baik negara kita sendiri. Ingat, kepolisian adalah bagian dari kita punya kehidupan. Polisi adalah pengayom, dan jikalau ada oknum polisi dari oknum anggota polisi paling dasar, oknum anggota Polsek, oknum anggota Polres ataupun oknum-oknum dari anggota Propam dan oknum anggota polisi di seluruh Indonesia, jangan cepat mengambil keputusan dan menyimpulkan bahwa citra polisi betapa rendahnya, jangan. Justru saat ini generasi muda polisi-polisi banyak yang jujur, yang bersih. Mereka tulus mengabdi kepada NKRI, merekalah anggota kepolisian yang akan memperbaiki citranya, di mana di tubuh kepolisian menjadi prihatin. Jadi himbauan saya sekali lagi jangan ikut mencemooh terprovokasi dengan menghina, menghujat institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Karena saat ini polisi sedang dalam proses pengembalian citra baiknya, jangan sampai kita malah bersifat tidak mempunyai empati terhadap polisi,
sebagaimana perjuangan negara ini yang merdeka dari karena dasar memiliki keimanan dan ketuhanan sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan GBHN. Jangan biarkan NKRI ini dikacaukan, dihinakan, dilecehkan, diinjak-injak oleh para provokator yang sedang mencari pelarian untuk membuat perpecahan. Karena warga negara Indonesia membutuhkan para penjaga keamanan dan pertahanan yang seirama dan sejalan dengan cita-cita bangsa, yaitu Indonesia yang adil dan makmur, Indonesia yang aman dan sejahtera. Maka dari itu izinkan para anggota polisi yang bersih yang bertugas sebagaimana mestinya. Bersihkan wajah bumi pertiwi Indonesia dari para pengusaha dan penguasa zolim. Bersihkan Indonesia dari para pengusaha yang hanya mengambil kekayaan dari melakukan tindak kejahatan. Saatnya anak bangsa rakyat Indonesia menitipkan pesan dan harapannya kepada para APH-APH bersih, anggota polisi yang amanah yang sesuai dan akan melaksanakan tugasnya, menepati sumpah janjinya untuk NKRI, bangsa dan rakyatnya. Dan saatnya seluruh warga petani penggarap 4 desa, meliputi Cibanon, Nagrak, Pasir Angin, dan Desa Gunung Gelis, seluruh nasabah, kontraktor maupun karyawan-karyawan PT Summarecon yang terzalimi ini mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia, yang akan menindaklanjuti memasang polis lain kembali, karena Sofyan Djim Mamesah meyakinkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia akan menindaklanjuti kembali pemasangan polis lain pada PT Summarecon, khususnya Bogor Gunung Gelis. Yaitu di mana tanah-tanah rakyat yang ratusan hektar, yang sebagian yang tanah sah milik warga malah dibuat sengketa oleh PT Summarecon, sudah jelas terbukti PT Summarecon melakukan perampasan dan penindasan. Dengan mengucapkan terima kasih, rakyat Indonesia yang bersatu berdaulat meminta kepada petinggi Polri, Bapak Listio Sigit Prabowo, untuk ditindaklanjuti, di mana oknum-oknum anggota kepolisian yang merusak institusi kepolisian negara Republik Indonesia, secepatnya untuk ditindak hukum. Mereka adalah sebagian 5% yang dari 95% kepolisian bersih. Dan ini harus direformasi dan harus secepatnya diresafel. Ini beban untuk kita semua, karena sekarang rakyat juga akan mengambil bagian untuk bersatu, meminta kepada kepolisian negara, jangan membiarkan mereka-mereka anggota polisi yang aktif atau yang sudah purnawirawan. Dari para pejabat Polri menengah atas yang perwira, petinggi-petinggi Polri, yang ikut terlibat dalam tindak kejahatan, money laundry, suap menyuap dan korupsi dengan PT Summarecon, siapapun orangnya maka wajib hukumnya ditindak tegas. Para anggota kepolisian yang masuk angin, tercuci otaknya, yang mau dijadikan sebagai pembantu proses penguasaan lahannya, anggota Polri, aparat menjadi keparat, pecundang, dan pejabat yang menjadi penjahat. Secepatnya Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Presiden untuk melakukan reshuffle. Jangan biarkan negara kita, atau kepolisian RI diisi para petugas keamanan negara yang culas, yang hanya memiliki keinginan untuk memiliki kekayaan pribadi saja. Tugasnya sebagai anggota kepolisian dianaikan, karena rakyat percaya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ingat, seluruh rakyat akan mendukung, rakyat akan bersatu meminta untuk Polri terus memperbaiki diri, memperbaiki citranya, karena tidak semua anggota kepolisian yang masuk angin, karena masih banyak para APH-APH bersih. Rakyat Indonesia ikut prihatin dan ikut terpanggil dan sepakat untuk ikut bersatu berjuang, bersama berdaulat untuk NKRI, rakyat dan anggota polisi bersih yang mau untuk belusukan, dan berjuang untuk memerdekakan anak bangsa Indonesia yang tertindas hak-haknya, yaitu korban PT Summarecon. PT Properti yang telah merampas, merampok dan telah menipu surat-surat ilegalnya, dan kami yakin polisi yang akan menjadi barisan terdepan, melindungi rakyat anak bangsa, menjadi garda terdepan. Rakyat akan menyerahkan semuanya kepada Bapak Presiden RI Jenderal Prabowo Subianto. Karena beliau yang akan menjadi tulang punggung rakyat Indonesia, dan kita dukung perjuangannya. Rakyat ada di belakang beliau, dan beliau akan ada di belakang rakyatnya, bersama-sama bersatu berdaulat. Yakin Indonesia akan jaya, Indonesia akan makmur, Indonesia akan sejahtera,
Indonesia akan menjadi ekonomi terbaik, terbesar di Asia, karena kita yakin. Mari kita bersatu, jangan kasih kesempatan oknum-oknum pecundang, elit politik, pecundang yang memutarbalikkan hukum, pecundang birokrasi, sekarang rakyat yang memegang wewenang. Rakyat yang menjadi intelijennya, bukan hanya aparat dan petugas saja, tetapi rakyat juga mempunyai panggilan jiwa sebagai intelijen. Mari kita bersatu, jangan kasih kesempatan, jangan biarkan NKRI diinjak-injak, jangan biarkan hukum di Indonesia direndahkan, dikriminalisasi. Ingat sebagaimana yang seharusnya dilakukan kita semua adalah, mari kita bersihkan PT Summarecon, di mana PT Summarecon adalah sumber dari permasalahan yang selama ini terjadi. Rakyat meminta kepada kepolisian untuk melakukan penutupan dan penurunan plang-plang, reklame PT Summarecon, agar jangan ada lagi PT Summarecon di Jawa Barat. Terkecuali PT Summarecon sadar, dan mengakui bahwa selama ini, telah dikuasai oleh kebal hukum dari turun-temurun, turunan Firaun, karena yang mereka pakai bukan hukum di NKRI, melainkan mereka melakukan sebagaimana yang mereka lakukan. PT Summarecon terbukti telah melakukan perubahan terhadap hukum NKRI, menciptakan otonomi baru, membangun negara di dalam negara dengan cara menyatukan kegiatan pemerintahan desa yang disatukan dengan kantor bayangan PT Summarecon. Dan itu terjadi di Desa Gunung Gelis Bogor. Mereka telah melakukan gerakan bawah tanah di setiap kegiatannya. Mereka mampu mengambil keputusan dengan cara-cara yang tidak ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila dan GBHN. Mereka adalah orang-orang yang berkhianat turun-temurun kepada pemerintah. Mereka adalah turunan dari Firaun bermata sipit. Iblis hitam yang menyerupai manusia, dan lalu menyerupai beragam bentuk manusia yang memiliki gelar, jabatan dan kedudukan. Penampakan PT Summarecon adalah bukan bagian dari NKRI, karena tidak ada sejarahnya Indonesia merdeka oleh orang yang berdasi, orang yang mempunyai jabatan serta gelar serta berilmu seperti profesor, ilmuwan tinggi. Karena sebelum ada hukum negara, NKRI dan rakyat yang menjadi pejuang merebut Indonesia merdeka dari berbagai jajahan negara lain. PT Summarecon MCIKJA Tbk Bogor sejak awalnya sudah troublemaker dan itu terjadi juga di 18 cabang Summarecon se-Indonesia. Dari awal PT Summarecon mendirikan perusahaan properti di Indonesia, dari 18 cabang Summarecon berada, semuanya bermasalah, dari masalah pembebasan lahan hingga perizinannya. Semua dilakukan melalui biong-biong, partner bisnis, dan oknum-oknum aparatur pemerintahan yang masuk angin. Beberapa proyek pembangunan PT Summarecon se-Indonesia yang salah satunya ada di Summarecon Bogor dan Bandung Gede Bage yang paling bermasalah, karena dalam pembangunan rumah-rumahnya, tanah-tanah tersebut belum dibayarkan kepada pemilik aslinya. PT Summarecon telah dengan sengaja melakukan pembangunan, dan dalam pembangunan tersebut juga dilakukan tanpa memiliki izin yang lengkap dari pemerintah daerah setempat, dan akhirnya berujung pada penyegelan area proyek oleh kementerian terkait dan APH Bersih. Belum lagi dari dampak pembangunan di lingkungan sekitarnya, banyaknya keluhan dan kerugian yang dialami oleh warga sekitar proyek pembangunan perumahan PT Summarecon. Saat ini di kawasan pembangunan PT Summarecon MCIKJA Tbk Bogor, sejak awal bulan Juli tahun 2025 kawasan tersebut sudah disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup, karena kementerian menilai proyek pembangunan perumahan PT Summarecon Bogor tidak memiliki fasilitas mitigasi lingkungan yang memadai seperti sedimen trap, biopori, dan sumur resapan. Pembangunan perumahan ini yang nantinya akan menyebabkan sedimentasi di sungai terdekat Sungai Ciangsana, dan akhirnya dampak pembangunan tersebut, ekosistem lingkungan akan menjadi sumber malapetaka bagi seluruh warga sekitarnya. Itu dari kerugian di sisi lingkungan sekitar proyek pembangunan perumahan PT Summarecon. Untuk tindak kejahatannya PT Summarecon terdapat banyak sekali penyimpangan. Tindak kejahatan suap menyuap, gratifikasi, korupsi dan manipulasi data negara. Dari kasus hukum korupsi, suap menyuap PT Summarecon MCIKJA Tbk Bogor sejak awal terbukti telah berhasil melakukan kerjasama dengan berbagai pihak birokrasi aparatur pemerintahan setempat.
dan PT Summarecon MCIK JATBK Bogor telah terbukti berhasil mencuci otak para oknum-oknum aparatur pemerintahan, aparat hukum dan aparat keamanan dari TNI Polri untuk membantu proses penguasaan lahannya. Salah satu petinggi perusahaan, Oon Nusihono, Vice President Real Estate, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, terkait perizinan proyek apartemen Royal Kedaton di Yogyakarta. Hal ini menimbulkan citra negatif terkait tata kelola perusahaan. Adanya dugaan mafia tanah. Dan di PT Summarecon Bogor juga diduga telah melakukan kegiatan mafia tanah sejak tahun 2013, meskipun detail kasus ini memerlukan verifikasi lebih lanjut. Kondisi pasar dan keuangan kinerja perusahaan juga dipengaruhi oleh kondisi pasar properti yang lesu, yang bisa disebabkan dari pencapaian target prapenjualan yang memaksimalkan oleh para marketing dan sales PT Summarecon. Dan hasil audit revisi dan outlook keuangan PT Summarecon MCIK JATBK Bogor saat ini telah menjadi negatif di periode sekarang, yang artinya saat ini PT Summarecon MCIK JATBK Bogor tengah mengalami penurunan yang sangat drastis. Itu terbukti dari PT Summarecon MCIK JATBK Bogor telah melakukan banyak rekayasa untuk menutupi kelemahannya, jangankan untuk membayar ganti kerugian kepada seluruh warga pemilik tanah, untuk membayar gaji karyawannya saja para petinggi PT Summarecon hanya memberikan iming-iming dan omon-omon saja. Nah itulah, perlu kembalikan dan kembangkan bahwasanya kejayaan Indonesia itu berasal dari perjuangan yang dilakukan para pahlawan-pahlawan. Dan ini patut kita teladani, kita akan mengemban amanat dari para pahlawan dan pemimpin-pemimpin terdahulu di NKRI, dari Presiden RI ke-1 sampai yang sekarang ini ke-8. Amanat luar biasa yang harus kita hormati, jangan jadi bagian yang malah mencemooh. Ingat, karena Indonesia adalah berjuang bersama-sama, jangan jadi ikut pencemooh, provokasi, jangan mudah diintimidasi, dan jangan mau dikriminalisasi, sesama anak bangsa, yang istilahnya jeruk makan jeruk. Oleh karena kita telah dijajah oleh komunisme, kita dijajah dari kebutuhan-kebutuhan kita, dan inilah yang menjadi perusak kedaulatan NKRI. Merusak moral anak bangsa rakyat Indonesia, dan mereka adalah orang-orang kerdil yang telah merusak moral anak-anak bangsa Indonesia, ialah PT Summarecon. Karena PT Summarecon adalah sumbernya kejahatan, karena PT Summarecon adalah besar kezalimannya bukan prestasinya. Raksasanya adalah sumber yang merusak moral, raksasanya yang menginjak-injak, raksasanya yang telah melecehkan institusi dan konstitusi amandemen UUD 45, Pancasila dan GBHN di NKRI. PT Summarecon adalah raksasa tindak kejahatannya dan itu sudah dikenal di seluruh jagat raya, para netizen dan publik dunia. Semua tindak kejahatan PT Summarecon sudah terbukti dan diketahui dunia. Sadarlah PT Summarecon, ingat masih ada waktu, sebelum semuanya terlambat. Ingat Allah tidak pernah tidur karena sudah saatnya tahun 2025 sampai tahun 2026 semua kejahatan PT Summarecon dan di seluruh 18 cabang Summarecon se-Indonesia akan musnah. Ainul yakin, ini janji Allah, karena kejahatan Summarecon akan berakhir atas doa dari seluruh korban yang dikabulkan oleh Allah. PT Summarecon adalah mimpi buruk bagi anak bangsa rakyat Indonesia dan di 2026 nama Sucipto Nagaria bersama istri, putra-putra dan cucu-cucunya, Muljadi Budiman, Agung Budiman, Dewi Budiman, Marina Budiman, Evelyn, Raul, Stephen dan Rudi Yahya dan semua antek-anteknya, para oknum dan pelaku yang terlibat akan menerima azab atas dosa serta karmanya sendiri-sendiri. Dan kami seluruh korban-korban kebiadaban PT Summarecon memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada Presiden Jenderal Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama jajarannya, pemerintahan Kabinet Merah Putih, yang telah terbukti berhasil 1 tahun kinerja. Tak lupa pula ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penanganan serta perjuangan melawan ketidakadilan, para notaris Indonesia,
para alim ulama, dan para insan media yang telah bekerja sama dengan Sofyan Djim Mamesah sebagai pelopor penggerak motivasi perjuangan melawan ketidakadilan, melawan kebiadaban PT Summarecon MCIKJA Tbk Bogor. Kami NKRI, dan NKRI harus merdeka dari para pengkhianat dan perusak kedaulatan NKRI, kami NKRI, kami berdaulat, kami Indonesia, kami merah putih, kami Bhinneka Tunggal Ika, bersatu adil dan beradab. Saatnya NKRI bersama seluruh elemen pemerintahan merah putih bersih dan warga petani penggarap dan semua korban untuk tegar berdiri, jangan kendor, kita akan bergerak bersama, berangus tegakkan aturan dan hukum di NKRI berdasarkan isi butir-butir Pancasila, UUD 45 dan GBHN. Karena tujuan kita adalah satu dan sama yaitu menginginkan kehidupan yang merdeka, yang bahagia dan sejahtera, karena kami yakin jika rakyat bahagia otomatis, rakyat akan menjadi tentram dan pastinya aman sejahtera. Dan apabila ada yang ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi saya Sofyan Djim Mamesah pengungkap pengurai benang merah, pemilik tanah, narasumber sekaligus korban dan pemegang kartu as, dan pemegang kunci kontak Pandora dari kebiadaban PT Summarecon MCIKJA Tbk Bogor, di nomor WA 0823 1580 0800. Atau bisa hubungi langsung tim 08 Tim Kepresidenan RI di nomor kontak pelayanan dan pengaduan yang ada, atau dapat langsung kepada Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Rakabuming Raka, di nomor pelayanan pengaduan WA nomor 081170422207 dan WA nomor 089750282233.